Adel Setiawan itu ngebut banget dia mau penjarakan Deddy Mulyadi ya. Ya, sebelumnya dia melaporkan Deddy Mulyadi itu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM ya. Nah, kali ini dia melaporkan Deddy Mulyadi itu di Bareskrim Mabes Polri. Ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Iya, Adel Setiawan itu ngebut banget dia mau penjarakan Deddy Mulyadi ya. Ya, sebelumnya dia melaporkan Deddy Mulyadi itu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM ya. Nah, kali ini dia melaporkan Deddy Mulyadi itu di Bareskrim Mabes Polri. Nah, karena dia melaporkan Deddy Mulyadi ini terkait dengan pengiriman anak-anak ke barak militer, saat ini Adel Setiawan itu dirujak habis-habisan oleh para netizen. Coba kita saksikan bersama seperti apa reaksi keras para netizen terhadap Adel Setiawan itu yang melaporkan Deddy Mulyadi itu ke Bareskrim Mabes Polri. Ini videonya. Adel Setiawan adalah contoh bapak yang punya anak hobi ngebantingin pintu kalau keinginan anaknya nggak diturutin. Ini orang mentang-mentang pengacara, cari apaan sih Pak Adel? Ini mah makin kelihatan ada udang di balik batu, ya nggak? Soalnya ada desas-desus kalau Pak Adel ini adalah tim sesnya Pak AS waktu di Pilgub kemarin. Tapi saya mah pribadi nanggepinnya santai. Soalnya kan ada SMA namanya SMA Taruna Nusantara. Itu juga dididik secara militer. Aman-aman aja tuh dari zaman dulu. Nggak pernah ada laporan ke Komnas HAM, ke Komnas Anak. Laporan ke pengadilan lagi nih, lu laporin ke Bareskrim. Nanti malu coy gerak. Nanti polisinya melakukan penyidikan ke Dodik, ke markas militer. Nanti penyidiknya teh nanya tentara, ini diapain aja anaknya? Nanti si bapak tentaranya, siap, kami latih. Baris berbaris, kami latih. Tidur lebih awal, kami latih. Bangun lebih awal, makan, berdoa, khusyuk. Nanti teh si bapak polisinya teh, kami juga di polisi juga kayak gitu. Udah batalin aja laporannya. Teruntuk Bapak Adel Setiawan yang katanya orang tua murid yang gak setuju sama program barak militer Kang Deddy Mulyadi. Aduh, Bapak Adel ini kenapa sih? Ada sentimen apa sih Pak sama militer? Kayaknya anti banget tuh sama militer. Sampai-sampai bawa pasal tuh seakan-akan anak-anak itu disiksa di barak militer. Iya Pak Adel, saya tahu banyak banget opsi buat penanganan anak-anak nakal yang harusnya bisa dilakuin sama pemerintah. Tapi masalahnya yang mau gerak ya cuman Kang Deddy Mulyadi. Itu solusi nyata yang dilakuin sama pemerintah. Lagian kok saya lihatnya ibu-ibu di sebelah Bapak kok jauh lebih pinter. Ya walaupun kata Pak Adel si ibu ini gagal didik anaknya, udah nyerah. Tapi kok faktanya si ibu ini jauh lebih tahu gitu psikologis anak. Ya karena selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan sebagainya juga mempengaruhi Pak Adel. Susah dikontrol anak-anak kayak gitu, namanya pergaulan. Ya makanya udah bener banget dikirim ke barak militer, dikasih pelatihan. Bukan disiksa, jadi nggak akan melanggar HAM. BTW besok-besok ya nggak usah pakai batik kuning, batik merah dipakai. Bapak itu namanya Adel. Dia adalah salah satu wali murid yang menolak keras tentang kebijakan Kang Deddy perihal anak-anak nakal yang dikirim ke barak TNI. Dan ada statement bapak ini yang bikin aku tuh greget ya. Sebenarnya aku tuh gak mau bahas si bapak ini, tapi lama-lama kok malah riweuh gitunya. Rencana KDM itu yang memasukkan anak-anak nakal ke barak itu sebagai bentuk putus asa. Begitupun orang tua yang mengirimkan anak ke barak TNI adalah sebagai bentuk putus asa karena tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Begitu katanya. Aku pengen tanya sama si Bapak Adel, Bapak kenapa menyekolahkan anak dari kecil sampai SMA? Sebagai bentuk putus asakah karena tidak mampu mengajarkan di rumah? Enggak kan? Kalau misalkan selama ini ya ada anak-anak pelajar yang melakukan tawuran atau geng motor, itu biasanya ditangkap sama polisi, habis itu dipanggil orang tuanya dan diserahkan lagi kepada orang tuanya, lalu terulang lagi. Tapi dengan mengirimkan anak ke barak TNI, tujuannya si anak lebih bisa disiplin, lebih bisa menghargai diri sendiri, lebih bisa menghargai orang lain. Seperti itulah. Gak hanya ditangkap terus dipulangkan lagi ke orang tuanya, enggak, tapi benar-benar dididik gitu loh. Tapi tetap belajar. Kalau memang menurut Bapak Adel ini melanggar HAM, coba deh Bapak
cek di pesantren, nggak bisa dipungkiri ya, sebagian Anaknya orang Adel tua Setiawan ini kan yang tidak mengirimkan dikirim ke anaknya ke pesantren barak itu militer, bukan ya. semata-mata Dia supaya anak itu ngotot paham sekali, ya. tentang agama, nggak semuanya. Tapi sebagian orang Agak tua aneh itu juga, mengirimkan anaknya ke pesantren Tapi supaya ya, apa? ini kan negara Supaya demokrasi, ya. dididik Semua orang kedisiplinan. punya hak yang Biasanya sama. orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren, anaknya yang kecanduan HP, anaknya yang malas, anaknya yang tumbangkang, anaknya yang sering keluyuran, itu dimasukkan ke pesantren. Tujuannya apa? Supaya biar mandiri, supaya disiplin. Jadi tidak semua orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren itu supaya paham agama, enggak semuanya. Tapi memang ada yang tujuannya ke sana gitu loh. Kan hampir sama, cuma kalau di pesantren mungkin ya pembelajaran tentang agamanya itu lebih banyak. Aku kasih saran aja ya Pak Adel. Gimana kalau Pak Adel itu ikut ke barak? Sekalian Bapak Adel itu ngecek mereka itu diperlakukan seperti apa oleh para TNI. Ya, Bahkan biar ada nggak riuh. netizen dari Finlandia juga ya. Negara-negara maju Saya kebetulan yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Setiawan. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya pak ya. Bapaknya itu bilang, contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, Cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, Cinta. Nah, pertanyaan saya, bapak tahu dari mana? Kebetulan saya kerja di TK. Nah, kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu, ada bahasa Finlandianya sendiri. Jadi secara nggak langsung di sini aku mau bilang kepada Gubernur Jawa Barat. Iya, Anda sudah saksikan tadi bagaimana reaksi para netizen itu ya. Ya, bisa saja mereka itu adalah fans atau pendukung beratnya dari Deddy Mulyadi ya. Makanya mereka merujak habis-habisan itu Adel Setiawan itu ya. Bahkan ada guru yang mengajar di Finlandia tadi itu juga memberikan ya semacam pengetahuan terhadap Adel Setiawan itu ya. Memang kelihatannya Adel Setiawan ini musuh sekali dengan Deddy Mulyadi ini ya. Padahal kan anaknya kan tidak dikirim ke barak militer ya. Jadi sebelumnya dia ini melaporkan Deddy Mulyadi di Komnas HAM. Nah kali ini dia melaporkan di Bareskrim Polri. Sepertinya beliau ini ngebut banget untuk mempenjarakan Deddy Mulyadi ya. Jadi mungkin dia ingin sekali Deddy Mulyadi ini masuk penjara ya. Makanya kan ada beberapa pasal yang ya dilaporkan itu terkait dengan perbuatan melawan hukum ya. Jadi menurut dia itu bahwa ya dalam undang-undang TNI itu kan bahwa anak-anak sekolah itu tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan TNI. Padahal kan anak-anak yang dikirim ke barak militer ini kan anak-anak yang dalam kategori nakal ya, dan mereka sudah menjalani pendidikan atau semacam pembinaan di sana dan mereka berhasil ketika mereka keluar dari barak militer itu. Tapi kok ini Adel Setiawan ini begitu ngotot sekali ya untuk memenjarakan Deddy Mulyadi ini. Saya tidak tahu apakah ada orang di balik Adel Setiawan ini, apakah ada aktor intelektual di balik itu? Ya, ini menjadi pertanyaan. Mungkin para netizen atau Anda sekalian yang melihat video ini atau menonton video ini bisa sampaikan kira-kira ada tidaknya aktor intelektual di balik laporan dari Adel Setiawan ini terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tapi lagi-lagi bahwa saat ini Adel Setiawan itu ya dihujat rame-rame oleh para netizen. Seperti apa komentar Anda, pendapat Anda terkait dengan komentar-komentar para netizen tadi itu? Ya, silakan tuangkan komentar di kolom komentar video ini ya. Seperti apa pendapat Anda? Dan kalau Anda menemukan video ini, mohon bantuannya diteruskan, disebarluaskan. Siapa tahu banyak orang juga memberikan komentar atau pendapat terkait dengan pandangan para netizen tadi ya. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak bleng ya.